kemudian nyalakan kamera untuk bisa nyalakan kamera teman-teman untuk encourage engagement, tapi tolong memakai dress code yang sudah ditetapkan dan juga background yang sudah kita sediakan. Terakhir, boleh bertanya, silakan bertanya dan share relevant insights. Thank you. Sebelumnya seperti biasa, saya untuk menjelaskan tentang GCI dan apa itu GCI Sri Kandi. Thank you, Ivi. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal. Nadia, selaku EVP dari JCI Sri Kandi. Hari ini kita akan mendengarkan personal finance ya dari speaker kita. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit sih JCI Sri Kandi itu apa, organisasi apa sih kita ini. Mungkin boleh di next. Oke, jadi JCI atau Junior Chamber International itu adalah non-profit leadership organization. Jadi organisasi kepemudaan buat young professionals and business owners yang ingin maju, ingin apa ya, menjadi pemimpin gitu. Nah, member kita tuh biasanya dari usia 18 sampai 40 tahun. JCI ini memang berpusat di US ya, tapi sudah banyak sekali chapter di dunia, ada di 115 negara lebih dengan more than 200,000 active members. Mungkin boleh di next. Oke, ini adalah JCI Vision dan Mission. Visionnya adalah untuk menjadi the foremost global network of young leaders. JCI Mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change. Lalu di sebelah kanannya ada GCI Creed, yaitu kepercayaan kita, credo yang kita pegang, that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Okay. Boleh di next. Nah, sekarang JCI. Nah, JCI Sri Kandi ini apa sih? Apa purpose-nya JCI Sri Kandi? Jadi kan JCI ini kan mengencourage young people, orang-orang muda untuk bisa menjadi pemimpin ya, dan bisa mengimpact community mereka, orang-orang di sekitar. Jadi dengan adanya JCI Sri Kandi ini kita membangun leaders melalui community engagement, networking, personal development, leadership development, dan juga membangun jejaring internasional ya. Tapi di JCI Sri Kandi ini adalah kita ini chapter yang khusus untuk wanita gitu, karena kita mau empower women. Oke, boleh di next. Nah, kalian kalau ada yang familiar dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, karena JCI ini juga berafiliasi dengan United Nations ya, kita itu pengen support this cause gender empathy. Kalau di poinnya tuh namanya gender equality, tapi kita ini lebih ke arah gender empathy. Jadi SDGs-nya adalah poin-poin yang digunakan oleh UN untuk bisa memajukan dunia ini. Salah satu poinnya adalah gender equality, dan JCI Sri Kandi mendukung poin ini gitu. Oke, boleh di next. Nah, empowering women is not just a goal, tapi itu adalah responsibility, karena kita sebagai individual, sebagai wanita ini kita percaya bahwa ketika wanita tuh bisa menjadi seseorang yang reach her maximum capacity, potential, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih berguna, lebih mengimpact komunitas kita begitu. Oke, boleh dibantu next. Ini adalah value-value JCI Sri Kandi. Jadi ada akronimnya ya. S, self-belief, R, respect, I, integrity, K, knowledge, A, action, N, nurture, D, diversity, dan I lagi impact. Oke. Ketika kamu join JCI Sri Kandi itu apa sih benefitnya? Jadi kalian akan mendapatkan networking opportunities, dapat empowerment. Seperti hari ini kita kan ada webinar, itu suatu bentuk empowerment supaya kita bisa mengasah diri kita lebih lanjut ya. Lalu skill untuk berorganisasi, bagaimana caranya kamu mendapatkan diri di organisasi dan sebagainya, punya development skill yang lain, misalkan skill administration atau skill untuk mengembangkan sosial media atau untuk membuat suatu charity dan sebagainya.
community engagement, friendship, dapat teman banyak juga kan dengan networking di sini ya, dan juga bisa bertemu atau berhubungan dengan teman-teman yang mungkin lebih senior yang menjadi role model kita. Nah, itu adalah beberapa benefit dari jika teman-teman ini join GCS Kandi ya. Cewek ya, of course ya, di sini juga ada cowok ya, welcome for the gentleman. Oke, boleh di next. Nah, di JCI ini ada 4 areas of opportunity. Jadi nanti ada areas in business and entrepreneurship, juga ada di individual development, community action, and international cooperation. Di JCS Kandi kita ini fokus ke wanita-wanita yang bekerja, tapi juga tidak menutup pada teman-teman yang mungkin belum bekerja, masih uni, terus pengen maju, pengen bisa belajar lebih lagi, nggak apa-apa, bisa join. Buat teman-teman yang mungkin juga homemaker, tapi pengen juga memajukan apa ya, untuk stimulate yourself supaya lebih better, itu juga kalian juga welcome. Nah, 50% of our programs itu memang devoted untuk empowering women ya, terutama di economic and leadership capacities, terutama di area lokal ini, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah pengurus GCS Kandi tahun 2024. Ada Charter President kita, Catherine, saya sebagai EVP, dan juga Treasurer kita, Jessica, Secretary General Janice, VP Samantha, Vice President Samantha yang hari ini juga jadi moderator. Thank you. Dan beberapa teman-teman kita yang belum bisa hadir, ada VP Fanny, Director Nabila, Director Regina, dan juga ada Director Helen yang juga menjadi host dari event hari ini. Oke, boleh di next. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin sebelum saya oper balik ke moderator ya, saya cuma mau titip pesan bahwa speaker kita hari ini tuh saya kenal dia personally. Kita sudah berteman baik mungkin 4-5 tahun belakangan ini ya. Dan dia juga berjasa lah buat saya untuk membantu saya dalam mengatur personal finance. Jadi dulu saya tuh nggak ngerti pakai bibit, pakai ajaib, pakai apa tuh nggak ngerti. Ini bukan sebut merek, bukan promosi merek ya teman-teman ya. Ini lebih tepatnya menunjukkan bahwa saya tuh dulu nggak ngerti, dia yang ngajarin. Nah, seringkali kita itu mungkin mikir ya, lah uang kita tuh banyak, ngapain sih diatur sampai begitu rupa. Tapi the key is not how much you get or how much you earn, tapi lebih tepatnya adalah cara kamu mengatur keuanganmu itu bukan untuk goals yang paling cuan atau apa, tapi yang paling sesuai buat kamu. Nah, teman kita Sinsin hari ini akan membawakan itu. Oke, mungkin sekian dari aku. Saya oper ke VP Samantha lagi. Kita akan take picture dulu ya, VP ya. Ya, Thank you. yuk teman-teman semua, kita on cam ya. Mulai on cam. Kita mau foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kita juga terima kasih buat Sinsin atau Fastina Lianto sudah jadi pembicara pada hari ini. Ada sertifikat yang akan kita berikan. Halo, sertifikat yang akan kita berikan. Ini sertifikatnya. Thank you, Sinsin, udah jadi pembicara dalam acara ini. Video. Nah, udah, sekarang nggak usah berlama-lama lagi. Yuk kita sama-sama dengerin apa yang Sinsin akan bagikan dalam webinar kali ini. Personal Finance. Oke, selamat malam semuanya. Sebentar aku Malam. 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 Lumayan redek ya, maksudnya kayak it's a privilege for me untuk share di sini karena I thought ini akan jadi kayak small community yang kayak bisa supporting for each other. Dan kenapa ketika Nadia minta saya untuk sharing, I'm saying yes because karena finding a mentor, mencari kayak teman untuk ngobrol masalah uang itu kalian itu terlalu sensitif dan kayak bikin kita tuh kayak takut gitu loh. Takut dijudge, terus takut orang mikir apa kayak gitu. Dan mungkin kayak hari ini aku akan lebih banyak sharing, disclaimer on dulu,
bahwa yang saya lakukan ini saya sudah lakukan 5 tahun ke belakang, sejak 2019 sampai hingga saat ini. Eh, Terus yang saya lakukan ini ada buahnya. Jadi yang hari ini mau saya bagi ini tuh gimana caranya setiap dari kalian tuh udah punya bibitnya nih, udah punya benihnya nih, udah punya modalnya. Tapi gimana caranya kita itu bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita punya keuangan tuh lebih baik. Hari ini bakal bahas banyak tentang uang. So, kita akan menyampaikan persepsi dulu tentang uang. Ya, sebelumnya aku mau sharing dulu. Kayak ini siapa yang ngomong ya? Terus kayak kok tiba-tiba udah muncul dan akan cerita bla 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 bla. Sebenarnya aku kenalin diri dulu. Namanya Faustina Lianto. Kalau Anda tidak bisa ngomong F, tolong panggil saya Sin aja. Karena kalau Anda tidak bisa ngomong F, jadinya P, seperti guru ekonomi saya, nanti panggilnya saya Faustina Lianto. Itu bermasalah sekali, teman-teman ya. Terus habis itu saya lulus kuliah di 2017, saya Bachelor of Hospitality Management di UK Petra. Lulusnya PCU, saya lebih keren kayak gitu ya. Kalau UC kan keren kan. Kalau UKP kayak ya biasa kayak gitu ya. Terus 2015 sampai 2016 saya berkarir sebagai barista. Dan saya boleh bilang karir itu yang membuka banyak pintu sampai hari ini. Terus lulus kuliah saya kerja jadi marketing buat Continuing Education Center. Technically I was doing kayak jualan training ke company-company. Terus bikin private class dan lain-lain. Terus 2018 sampai 2019 sales for private banking. So I was selling crypto, mutual fund, open account buat stock dan lain-lain. Terus ada jual general insurance juga. Ya, di tengah-tengah itu di 2015 sampai sekarang saya bekerja sebagai insurance agent di salah satu perusahaan di Indonesia. Dan this is the news yang mungkin Nadia juga belum tahu. Currently Director of PT Nggak Kaget Surabaya. So what is PT Nggak Kaget Surabaya? Technically I'm partnering with David Cokroharjo and Kavia Daniela. Saat ini kami membangun business leadership coach di Surabaya, dan khususnya di Jawa Timur. Saat ini cakupannya masih Surabaya dan Malang. Artinya adalah kami mau membantu para UMKM, especially kalau di saya itu di foundernya, supaya orang tuh kapasitasnya semakin besar, jadi size bisnisnya mereka bisa semakin besar. Ya, we are doing community like GCI, but I know GCI punya hati besar, kami punya hati besar, dan kita punya hati adalah mau gedein Indonesia. Kayak kita mau orang-orang Indonesia tambah pintar, supaya ekonominya naik. Nah, ketika ekonomi naik, that's why disitulah kayak keuangan itu kalian perlu pelajari sejak dini. Karena ketika market size semakin besar, income yang kita dapatkan semakin besar, berarti kan uang yang kita tamu semakin besar nih. If you cannot manage, itu akan membawa malapetaka buat kita. Nanti aku akan cerita ke belakang ya. So, itu background saya. Jadi saya sudah 9 tahun pegang uang. Bukan 9 tahun pegang uang. Saya sudah 9 tahun berkarir di industri keuangan. Hopefully teman-teman nggak ada yang tegang ya. Saya itu ikut tegang karena beberapa teman-teman itu serius sekali. Mungkin if you have something to say, you can put reaction di chat box. Very appreciate if you guys saying something. Oh ya, I agree with it. Kayak, oh, can I ask question nanti di belakang? Mungkin nanti Samantha akan bantu juga, Nadia akan bantu, Helen bakal bantu untuk saya filter Q&A-nya. Jadi sambil aku ngobrol, kita bisa sambil berinteraksi kayak gitu ya. Karena sudah lama nggak Zoom, jadi saya ini agak deg tantangannya dingin banget kayak gitu ya. Oke, saya akan mulai dengan statement ini. Saya bekerja untuk hidup dan dalam bekerja saya menghasilkan. Kadang itu kita terlalu salah persepsi gitu loh tentang kerja. Kerja itu sebenarnya kalau katanya teman-teman, beberapa teman-teman katanya kerja itu ibadah. Tapi kan kerja nggak menutup mata kan. Gimana ibadahnya kayak gitu. Tapi saya belajar bahwa saya bekerja itu untuk hidup. Kenapa kalau di kepercayaan saya, ngomong gini, kalau nggak kerja nggak usah makan gitu. Nah, dari situ, itu kenapa kayak hari ini saya masih bekerja, karena saya yakin ketika saya bekerja, konteksnya saya sedang berkarya, dan ketika saya bekerja, saya tuh melakukan kontribusi. Jadi teman-teman, kita samakan perspektif dulu, mungkin ini bisa menambah perspektif teman-teman, juga tidak perlu menghapus perspektif yang lama, bahwa ketika bekerja itu kita berkontribusi. Nah, ketika kita memberi sesuatu, kita earn something. Nah, saya mau bahas apa yang kita earn. Tapi something-nya itu apa? Ada dua hal, yaitu hal yang tangible dan intangible.
Yang tangible tentu tentang uang. Yang tidak terlihat itu ada reputasi, network, dan pertemanan. Kenapa saya mau highlight ini? Teman-teman, yang kita earn itu nggak cuma uang, tapi hubungan baik. Gimana-gimana itu prinsipnya adalah bangun hubungan baik. Uang itu bisa dicari. Loh, Sin, tapi ada katanya teman makan duit saya kayak gitu. Tapi percayalah satu hal bahwa ketika kamu punya reputasi yang baik, ibaratnya kalau saya hari ini bangkrut, saya nggak punya kerjaan, saya yakin Nadia masih mau pekerjakan saya di tokonya dia. Dia masih mungkin mau jadikan saya jadi salesnya Intune. Mungkin Samantha butuh sales untuk Hakamoy, saya juga bisa jualan. Kalau Ci Helen butuh sales, saya masih bisa, Ci, gue butuh kerjaan, nggak apa-apa jadi sales aja, lu mau gaji berapa, nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa kerja. Nah, dari situ kita harus pahami, hal yang intangible ini kita harus take care sekali. Nah, terus kenapa hal yang tangible kita harus take care? Ini prinsip yang pertama ya, teman-teman. Bahwa earn itu tidak sama dengan manage. Kemampuan menghasilkan itu tidak sama dengan kemampuan mengelola. Jadi saya setuju banget sama apa yang Nadia ngomongin waktu kita diskusi. Kadang itu kita bisa cari duit, tapi kita nggak bisa ngatur duitnya. Cari duit itu memang tentang kita punya skill, kita punya kemampuan untuk menghasilkan. Tapi seperti beberapa teman-teman dari sini, kayak punya pekerjaan masing-masing, ketika kalian menghasilkan tuh kalian memakai apa yang kalian punya. Dan ketika kalian menerima sesuatu yang kalian earn, itu hal yang sangat berbeda gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan ngomong tentang gaji gue 5 juta, gaji gue 3 juta, gaji gue 30 juta. Tapi ini ngomong tentang ketika kita sudah terima, kita apain nih barang. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, nanti kita akan abuse. Kalau abuse itu jatuhnya harusnya kursi buat duduk, malah jadi ganjalan pintu. Atau harusnya kursi buat duduk, kalian jadi meja makan. Jadi kebalik-balik gitu loh. Jadi kayak kita harus menempatkan suatu hal itu kembali pada tempatnya. Nah, kenapa kok saya ngomong tentang ini? Karena dari SMA saya udah kerja. Dari SMA udah trading tahu tas serut nggak ya? Waktu zaman kita sekolah, ada tas jaring yang ada huruf-hurufnya, ya kan? Ada logo satu geng. Kalau dulu di sekolah ada geng GCI, mungkin kalian langganan tas sama saya bikin tas serut supaya satu kelas kayak kompakan kayak gitu. Saya udah trading dari SMA kayak gitu ya. Saya jualan pulsa, jualan BlackBerry, jualan banyak hal, bisa cari duit. Orang selalu ngomong, bahkan saya punya tante selalu bilang, cincin lu taruh di mana aja pasti hidup sih. Pasti bisa bikin uang. Tapi masalahnya gini loh teman-teman, saya bisa bikin uang, tapi kenapa di 2019 saya bangkrut? Bangkrut karena kebodohan saya tidak bisa mengelola uang. Jadi kayak rendahnya kapasitas untuk mengelola itu menyebabkan kita itu eh, selalu merasa kurang. Jadi kamu udah earn misalnya 50 juta. Tapi kalau kamu nggak bisa ngelola, kamu selalu ngerasa kurang nih. Terus bisa jadi karena kita nggak bisa manage, kita terjebak dalam hutang konsumtif. Terus yang paling parahnya kalau kena sakit mental nih. Aduh, capek gue kerja. Tapi nggak ada hasilnya, nggak kelihatan. Itu biasanya udah ciri-ciri orang nggak bisa manage uang. Biasanya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak ada beberapa hal, mungkin kalau teman-teman mau tambahin, boleh nih. Kayak tambahin di kolom chat. Kayak gitu. Terus prinsip kedua yang saya mau sharing itu adalah, saya adalah pengelola. Jadi tugas seorang pengelola adalah mengelola sumber daya yang ada. Saya percaya kita waktu lahir kita nggak langsung pegang duit. Pegang duit nggak mungkin. Tapi by the time kita belajar, kita sekolah, papa mama kasih uang jajan 10.000, 20.000, kita pakai kan uang itu. Tapi yang maksudnya di sekolah itu nggak diajarin cara kelola uang. Yang diajarinnya cara naikin skill supaya bisa cari uang. Nah, eh, kenapa kok prinsip pengelola ini perlu saya highlight dulu? Karena pengelola itu ngomong tentang kita punya identity. Bahwa saya itu yang punya uang. Saya itu yang punya uang dan uang ini harus saya kelola. Karena tanpa kita tahu prinsip ini, uang itu yang akan mengontrol kita. Makanya kan ada beberapa kata-kata katanya orang jadi budak uang kayak gitu tuh. Jadi slave-nya uang kayak gitu kan. Karena uang itu mengontrol kita punya emosi.
That's why uang itu perlu kita manage, perlu kita kontrol. That's why aku agree banget ada satu quotes ngomong kayak akar dari segala kejahatan itu adalah uang. Nah, masalahnya Indonesia punya problem adalah beresin korupsi. Nah, korupsi dasarnya apa? Uang. Gitu. Nah, kayak hal-hal begitu kita mau hapuskan gimana ya? Selama orang sudah tidak cinta uang dan mereka tahu uang ini adalah sleeve-nya, ya kita yang kontrol uang kayak gitu loh teman-teman. Nah, ini prinsip yang ketiga. Seorang pengelola tahu cara mengelola uang. Nah, pertanyaannya boleh jawab dong di kolom chat. Teman-teman udah tahu nggak cara kelola uang selama ini? Atau ya udahlah, pokoknya aku menghasilkan berapa, aku pakai berapa. Boleh tahu nggak di chat box? Yang tahu nih. Udah tahu nggak cara ngelola uang? Oke, beberapa udah jawab. Nah, Sudah. apa namanya? eh aku tuh mau jadi sadar bahwa konteksnya itu bukan tentang uangnya, tapi tentang kita. Oke, ada yang still learning, ada yang nggak tahu kelas. Oke, thank you udah jawab. Nah, apakah mengelola uang 1 juta, 10 juta, dan 1 miliar itu berbeda? I guess no, karena kita perlu paham konsep yang akan saya ceritain. Nah, pengelola itu kan kalau mau mengelola harus punya pengetahuan. Contoh. Saya punya kebun mangga. Saya punya kebun mangga. Untuk buah mangga itu bisa berbuah, saya kan harus mempelajari tuh. Mangga ini perlu tumbuhnya berapa lama. Terus setiap musim apa dia berbuah. Atau cara paling ekstrim yang saya sering pakai itu adalah pohon durian. Pohon durian tuh dari benih sampai tumbuh, sampai dia punya buah tuh bagus, itu butuh waktu 8 tahun. Nah, berarti kan kita udah tahu waiting periodnya 8 tahun. Nah, setelah itu durian akan berbuah terus setiap musimnya. Dan dia susah mati. Bisa mati nggak bisa kalau kamu cabut. Tapi susah mati, dia akan berbuah terus. Kayak gitu loh. Nah, jadi kayak kita harus pahami pohon yang lagi kita mau tanam, itu nature-nya gimana sifatnya. Nah, jadi kita harus tahu cara ngelolanya. Terus yang prinsip yang selanjutnya, yang tadi kayak Nadia bilang, it doesn't matter how much you earn, it's about how you manage. Prinsipnya gini sih teman-teman. Nanti yang akan saya pakai itu mungkin contohnya bikin kue, baking. Di sini ada yang kerjanya pastry, bikin roti, bikin cake, atau ibu-ibu rumah tangga yang bisa bikin cake, bisa bikin roti. Ada yang punya background itu. Oh ya, C. Laurencia ya. Nah, C. Lauren, boleh dong kalau misalkan boleh nanti nyalain suara. Mau tanya nih. Oh, jual roti ya. Tapi kan berarti sedikit lebih banyak tahu tentang roti kan. Oke, boleh nggak sih kalau misalkan saya mau bikin roti, tepungnya 1 kilo, raginya 1 kilo. Boleh nggak sih? Tolong repeat the question. Boleh nggak kalau saya mau bikin roti, saya mau tepungnya 1 kilo, raginya 1 kilo, gulanya 1 kilo. Gak ngono. Sorry. Iya, gak gitu formulanya. Ya nggak, iya nggak gitu ya formulanya. Berarti kan ada hal-hal yang harus ditakar kan. Nah contoh ya, karena saya pernah pegang bikin roti 1 kilo, raginya nggak mungkin 1 kilo, karena cuma sekian gram, bener nggak teman-teman? Nah contoh bikin tepung, contoh ya ini contoh, tapi saya nggak tahu exactly-nya. Misalnya tepung 1 kilo, raginya 10 gram. Kalau bikin tepung 2 kilo, bikin roti 2 resep, berarti kan 2 kilo. Raginya 10 gram atau 20 gram teman-teman? Pasti kan tak bantu jawab aja. Jadi pasti kan kalau misalkan tepung 1 kilo, ragi 10 gram. Kalau tepungnya 2 kilo, raginya 20 gram dong. Kan itu adalah sesuatu ilmu yang pasti. Kenapa kok saya ngomong ini? Karena nanti setelah ini kita akan masuk lebih teknis. Prinsipnya adalah saya tidak melihat berapa penghasilan yang kalian punya. Tapi saya cuma mau berbagi, ini resepnya. Mau nanti income-nya 1 juta, income-nya 3 juta, income-nya 10 juta, cara kelolanya kayak gitu. Itu yang saya terapin ya. Jadi saya belajar satu hal tentang uang. Uang itu saya belajarnya dari saya mungkin off dulu ya. Gimana caranya? Saya stop sharing dulu. Supaya nggak fokus ke, supaya nggak fokus ke screen-nya. Gimana caranya? Oke, aku stop share.
Jadi gini loh teman-teman, aku mau cerita dulu ya. Aku kerja itu dari SMA. Benar-benar kerja full time yang menghasilkan uang itu 2015. Tapi 2019 itu aku ngalamin kebangkrutan personalku. Karena aku tidak bisa manage uang. Jadi yang terjadi itu adalah di 2018 saya dikasih kartu kredit dari sebuah bank. Limitnya cuma 3 juta. Saat itu income ya katakanlah UMR lebih lah, 6 jutaan. Saya merasa bahwa saya punya kartu kredit ini adalah extended money saya. Nah, ternyata itu adalah hal yang salah. Saya tidak bisa kelola limit 3 juta itu. Padahal itu limit yang kecil. Mungkin orang-orang kalau pakai BCA Platinum atau apa, limitnya ada 20 juta lebih. Terus ya, saya diizinkan di 2019 awal, saya terima bonus yang cukup besar. Terus saya tabung di reksadana. Karena waktu itu saya masih baru kerja di salah satu private banking. Saya titip uang saya di reksadana, tapi hidupnya tiap hari itu mikir gimana cara bayar kartu kredit, gimana caranya bayar tagihan, karena saya cukup nggak sehat ya. Jadi secara keuangan, karena income awal-awal saya itu, saya bayar insurance untuk keluarga itu 70% daripada income. Jadi saya hidup dari 30% doang. Kenapa? Landasannya adalah karena ketakutan kayak gitu ya. Tapi ya sudah, kayak ya saya tetap jalan. Sampai akhirnya September 2019, saya ikut sebuah retreat, jadi acara yang nginep di luar kota. Terus saya ikut salah satu kelas breakout roomnya lah, breakout roomnya saya ikut yang tentang finance. Dan di situ ada salah satu orang namanya Bapak Raymond. Bapak Raymond sharing gimana cara mengelola uang dan beliau sharingkan tentang 5T ini. Tapi teman-teman saya mau ini dulu ya teman-teman ya. Ini sangat simpel dan sangat bisa dipraktekkan. Tapi intinya ketika kita belajar itu, saya saranin ya, kayak coba terbuka dulu, coba dihitung dulu di atas kertas. Nanti kalau ada pertanyaan, kita baru obrolin. Jadi 5T itu kita mulai di T yang pertama. T yang pertama itu diterima. Jadi prinsipnya adalah kita akan terima 100% uang. Dan ya entah gaji, itu profit, atau gimana. Nah, ketika 100% terima, cara saya transfer ke rekening-rekening pecahan saya itu ada seperti ini. 10%, begitu saya 100% terima, saya langsung sesuai dengan kepercayaan saya langsung perpuluhan, saya langsung transfer. Kalau teman-teman yang muslim mungkin dengan wakaf. Wakaf 3-5% kalau nggak salah. Tolong koreksi ya teman-teman ya. Atau kalau Anda tidak penganut memberikan ke tempat Anda ibadah Anda bisa memberi kayak gitu intinya. Saya selalu mulai dengan persentase 10%. Kenapa? Saya cuma merasa gini, kalau saya terima 100%, 10%-nya saya beri ke orang, saya masih punya 90% kok. Jadi ini ngomong tentang kita punya hati. Nanti saya akan ngomong di belakang. Terus 10% saya langsung transfer ke rekening tabung. 10% saya ada namanya itu tanam. Tanam ini ngomong tentang investasi. Tidak ada investasi yang muncul cuan tanpa ada modal. Cuan. Nah, terus 70% itu tukar. Nah, saya mau ngomong sama teman-teman, ketika saya menerapkan ini, di tukar saya tidak punya budget. Saya tidak lakukan budgeting. Ketika saya bagi 70% uang saya untuk tukar, yang saya lakukan itu adalah dengan, pokoknya saya beresin tagihan dulu, sisanya uang saya. Jadi saya punya prinsip awal-awal kelola uang itu seperti itu. Kalau 30% udah saya alokasikan, dari 70% saya alokasikan untuk bayar cicilan dulu yang utama. Pokoknya kewajiban-kewajiban yang sifatnya utama itu saya bayar dulu. Terus sisanya itu uang saya. Nah teman-teman, kita mau bahas T yang pertama, yaitu di mana 100% terima. 100% terima ini ngomong tentang kemampuan kita berkontribusi. Kalau di profesional, artinya Anda bekerja untuk sebuah perusahaan atau seorang pemimpin, berarti Anda bekerja berkontribusi, memberikan sesuatu, lalu Anda menerima gaji yang Anda terima setiap bulannya. Anda menerima tunjangan. Nah, kalau business owner, kontribusinya kemana? Ke kepuasan pelanggan. Karena ya saya cuma mau berbagi ketika saya jalanin bisnis,
yang paling saya pikirin itu adalah tentang kepuasan pelanggan saya. Karena uang yang saya terima itu sesuai dengan kepuasan klien saya. Lalu Itu kok persepsi yang saya terapkan ya. Maksudnya kayak kenapa saya bekerja dan ketika saya terima, saya melihat itu sebagai ini adalah hasil saya berkontribusi. Kalau Anda merasa kok saya tidak digaji sebagaimana semestinya ya, kok saya tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana mestinya ya, coba recheck lagi seberapa jauh Anda berkontribusi. Mungkin ada kontribusi yang Anda bisa tambahkan supaya Anda bisa menambah pendapatan Anda. Kayak gitu. Terus kalau business owner, coba cek kok omset gue segini-segini aja ya. Bisa juga cek kayak klien, pernah nggak kalian dengerin apa yang customer kalian omongin? Dari situ kita bisa koreksi nih, poin-poin yang bisa kita tambahkan supaya kita bisa meningkatkan earningnya kita. Nah teman-teman, saya minta kalau boleh unmute apa yang Anda dengar, apa yang ada di pikiran kalian ketika kata-kata ini muncul. Boleh dong. Serakah, apa yang muncul? Oke, Diwana, mau jawab apa nih? Mungkin Ci Catherine deh. Ci, apa yang muncul pertama kali ketika baca kata-kata ini? Serakah. Itu ya, kalau aku bilang itu manusiawi. Manusiawi. Kenapa kok bisa manusiawi? Kalau boleh tahu. Kenapa bisa manusiawi ya? I think kita tuh di dunia ini kalau kita mau something itu dasarnya selalu ada greedy seperti itu. Jika kita Oke, selalu want gitu. oke. Aku mau izin tanya pertanyaan selanjutnya ya. Ci, apa yang muncul di pikiran Cici ketika Cici punya teman atau punya saudara? Nggak usah saudara terlalu jauh. Punya teman deh. Wah, serakah banget nih orangnya. Pikiran yang muncul apa, Ci? Aku ya, Hmm, menurutku kalau aku rasa sih aku nggak ngejudge. Oke, kamu hmm, pengen hmm, itu is okay. Cuman hopefully itu sustainable aja gitu. hmm. Tapi kalau misalkan, ini mau tanya sama teman-teman yang lain nih, biar nggak interaksi sama Ci Catherine aja. Kalian pernah, nggak tahu ya, ini pengalaman pribadiku ya. Kalau aku lihat orang serakah itu kayak, ya ampun, segitunya ta. Kayak misalkan kalau makan nih, oh ini punya aku semua, kayak gitu, ya toh. Terus habis itu kayak nggak generous gitu loh orangnya. Itu aku kalau ngeliat, oh kalau semuanya untungnya paling banyak di kamu, mungkin saya nggak, Kak, saya tidak mau bermitra dengan orang yang serakah sih. Karena saya cuma mikir gini, kalau kamu masalah urusan di meja makan kamu serakah, apa jaminannya saya partneran bisnis sama kamu? Kamu nggak siap saya punya uang kayak gitu. Kita kan ngomong konteks serakah ketika dia menginginkan porsinya dia lebih banyak dan merugikan orang lain. Konteksnya di sini ya. Lalu kata-kata kedua yang muncul, generous. Nadia deh, apa Nat, yang muncul di pikiranmu ketika ada muncul kata-kata generous? Generous, baik, generous. Baik, generous. Terus, kamu merasa orang generous itu ketika apa? Ketika misalkan dia menolong orang yang lagi susah atau berkekurangan. Tapi terlebih lagi ketika orang yang nolong itu mungkin juga ya pas-pasan atau kayak dia juga nggak berlebih tapi dia masih mau menolong orang lain. Menurutku itu sangat generous. Gitu. Oke. Thank you, Nat, buat sharing pemikiran kamu. Teman-teman, ada yang pernah parkirnya dibayarin temennya nggak? Boleh tanya? Ada yang pernah bayarin parkir temennya atau dibayarin? Pernah. Pernah. Feelingnya gimana, pernah. Ci? Ini urusan orang Surabaya ngomongnya uang goceng. Kayak gitu. Gimana rasanya waktu dibayarin uang parkirnya? C. Maria coba. Waduh, kok aku. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Perasaannya ketika dibayari. Hmm. Berarti ini pertama kali ya? Pertama Hmm. kali. Pertama kali pada waktu itu aku dibayari parkir ya. Parkirnya dibayari, Rek. Yes. Gocengku irit buat besok parkir lagi. Gak punya uang kecil. Yes, ya yes lah. Iya, iya, iya. Terus temennya ngomong, nggak usah deh, nggak apa-apa, nggak usah balik. No, kayak gitu. Tapi kan itu adalah sikap hati ya, teman-teman ya.
Jadi bukan masalah kayak kita judge orang seperti apa, tapi sebenarnya kata-kata serakah dan kata-kata generous ini ngomong tentang sikap hatinya kita. Of course lah, kita kalau urusan duit sama orang, kita nggak mau sama orang yang serakah. Bagiku ya, ini persepsiku. Ya, jadi aku ulangi kata-katanya. Kalau Sin, urusan duit sama orang, itu gak mau sama orang yang serakah. Aku lebih better, aku punya urusan sama orang yang generous. Contoh, berteman sama Nadia ini ya, randomly bisa ada kopi di rumah setiap kali ulang tahun. Dia sangat tahu temannya tuh suka apa. Tapi ya akhirnya ya bukan hanya masalah kopi aja yang generous kayak gitu loh. Akhirnya Nadia juga sharing ilmu ke Sinsin juga generous. Contoh ketika Nadia punya bisnis, dia bikin jingle. Dia sharing ilmunya dia. Ini kenapa musiknya seperti ini, kenapa tone-nya lucu kayak gini. Itu karena apa ya? Dia punya hati generous. Kalau dia serakah, semuanya disimpan sendiri. Heh, kamu bikin tanya-tanya jingle kenapa? Kamu bikin saingan ya? Kamu bikin musical sendiri sama Bung Kari? Oh tidak. Padahal kan sebenarnya tidak ada urusan itu. Kayak gitu loh. Jadi itu memang sikap hati. Ini akan membawa saya ke poin saya yang pertama, yaitu di tentang giving. Kita ngomong persentase yang pertama. Kita ketika ngomong tentang T yang pertama ini ngomong tentang kemampuan kita itu memberi. Persentase saya anut sesuai kepercayaan masing-masing. Dan teman-teman, saya cuma mau berbagi pemikiran saya bahwa memberi itu adalah obat penangkal terbaik atas keserakahan. When you really know that what that you earn itu bukan 100% punya kamu. Bahwa kamu ada kasih, itu adalah, sorry, aku ulang. Bahwa yang kamu earn 100% itu adalah juga hasil generosity-nya orang lain. Ada customer yang percaya sama bisnismu, ada bos yang percaya sama kemampuanmu untuk mengelola, itu kamu akan sangat tahu bahwa itu adalah pemberian. Kayak gitu teman-teman. Dan sudahlah, Kak, aku melihat ya, maksudnya kalau baca-baca berita, orang yang korup itu biasanya ya giving-nya itu ada maksudnya. Tapi aku pengen sharing sama teman-teman, di T yang pertama ini adalah hal yang saya tidak pernah putus lakukan, meskipun saya berkekurangan. Jadi pada saat awal saya masih cuma punya uang 3 juta, 4 juta, saya nggak bisa nabung, nggak bisa berinvestasi. Investasinya sama hubungan baik. Saya tanya tuh sama Pak Raymond, loh Pak, kalau misalkan saya nggak punya uang buat investasi nih sekarang, income-nya nggak cukup, gimana? Ya bangun hubungan baik. Tapi saya nggak pernah skip yang namanya tithing. Karena saya nggak mau jadi orang yang serakah. Kayak gitu teman-teman. Terus T yang kedua itu tentang tabung. Saya nggak pernah punya emergency fund teman-teman di 2019. Saya kerja 2015 sampai 2019. Industri saya industri yang boleh dibilang kalau bikin duit itu bisa gede bisa besar dalam waktu seketika. Tapi saya nggak punya emergency fund. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba misalkan perusahaan ke shutdown, tutup nih, COVID kayak kemarin, kita nggak bisa kerja. Yang biasanya terima gaji, biasanya setiap bulan terima 10 juta, akhirnya saya tidak mau memecat Anda semua, bosnya datang. Tapi ada pergantian shift, ketika pergantian shift ada pengurangan pendapatan. Tapi kan masalahnya cicilan nggak bisa dinego ya teman-teman ya. Jadi tabung ini sangat penting, karena cash is king. Gimana caranya? Kita tabung dulu emergency fund-nya kita. Bikin goal dulu. Tercapai 3 kali expenses kalian dulu. Terus kalau 3 kali dari beban atau kewajiban kalian sudah tercapai, naik ke 6 bulan. Setelah naik ke 6 bulan, naik ke 12 bulan. Kalau misalkan expenses-nya sudah nih, ya udah mulai itu. Siapin emergency fund dengan pendekatan dari pendapatannya kalian. Contoh, pendapatan kalian misalkan 20 juta per bulan. Jadi kalau misalkan mau punya emergency fund berdasarkan pendapatan, ya 240 juta, kayak gitu loh. Nah, kalau saya sih mulainya dari kewajiban yang harus saya bayar ya. Nah, teman-teman, fungsinya apa sih? Ini saya setuju banget, Nadia. Kapan hari ada sharing-sharing sama saya juga bahwa emergency fund tuh ternyata penting ya sini ya. Ternyata tiba-tiba lagi butuh duit karena suatu hal yang sifatnya kepepet itu terdesak, ya kan? Itu aku bisa pakai uang itu, kayak gitu loh.
Jadi kayak judulnya emergency fund, ya dipakai pada saat emergency. Kalau nggak emergency ya taruh aja di rekening. Kalau saya sebagian saya simpan di RDPT karena nominalnya belum terlalu tambah besar. Tapi ada cash nggak? Ada cash. Saya cukup struggle teman-teman. Nah, HP jatuh, layarnya retak, pakai iPhone ya. Itu kan mahal ya layarnya ya. Terus nggak ada screen protector, kayak itu. RDPT itu reksadana pendapatan tetap. Nanti tak jelasin di belakang. Jadi, saya struggle ngumpulin emergency fund itu 2 tahun. Karena gak mungkin lah. Let's say income 10 juta. Nabung 1 juta. Katakanlah gini ya, tak kasih contoh. Saya punya beban 1 bulan 10 juta. Income saya sebulan 10 juta. 1 bulan nyisihin 1 juta. 1 tahun nyisihin baru 12 juta. Sementara saya harus ngumpulin 120 juta. Tapi yang penting mulainya dulu, nyisihin 10% untuk emergency fund. Nanti lama-lama pendapatannya kalian naik, kalian dapat bonus, kalian sisihkan, pasti yang namanya emergency fund itu akan tercipta kok. Karena sangat tidak mungkin kita menyisihkan 3 bulan pendapatannya kita, ya cuma buat emergency fund. Kecuali Anda makan mobil, bensin masih pakai kartu kredit. Eh, Orang tua masih di provide ya nggak apa-apa. Tapi konteksnya pada saat itu saya nggak bisa mengalokasikan 100% pendapatan selama 3 bulan untuk emergency fund. Jadi yang saya lakukan ini. Terus 10% tanam. Tanam ini ngomong tentang investasi. Investasi ini, aku selalu tanya sama orang, kenapa sih orang mau investasi? Mungkin aku mau tanya sama Samantha deh. Sam, kamu investasi nggak? Ada invest nggak? Oh, ada sih. Ada ya investasi. Aku konvensional Kalau kok investasi, investasinya, lebih kayak, hah? kalau investasi yang kamu harapkan itu apanya? Eh, ini sih, apa namanya, eh, bunganya atau nilainya sih. Iya. Nilainya tuh nggak apa namanya, nggak berkurang. Nggak berkurang. Oke, thank you Sam udah sharing perspektif kamu. Jadi tanam ini ngomong tentang kemampuan menghasilkan kembali. Jadi kita udah earn, kita mau earn lagi nih. Salah satunya adalah dengan investasi. Nah, untuk menghasilkan kembali perlu ada yang ditabur ke tanah. Itu saya belajar dari salah satu orang namanya Pak Bobi. Pak Bobi bilang untuk menghasilkan kembali perlu ada yang ditabur ke tanah. Karena katakanlah 10% ini adalah biji. Teman-teman, saya mau tanya, kalau Anda makan mangga, apakah bijinya Anda makan ya teman-teman? Enggak. Enggak kan? Kalau Mangga makan pasti dari kesel. biji Ya. kayaknya. Gimana? Mangga masa ada bijinya ya? Mangga ada bijinya. Ada. Ada. Mangga ada bijinya teman-teman ya. Itu kan Oke. besar gitu ya. Terus habis itu durian ada bijinya nggak teman-teman? Ada Durian ada kayaknya. bijinya ya. Ada. Meskipun kalau makan yang gendut-gendut, Untung. bijinya kecil kayak gitu ya. Nah teman-teman, saya percaya satu hal. Kalau 100% yang kita terima, kita makan semua. Nggak ada yang ditaruh ke tanah kembali. Nggak ada yang diinvestasikan. Lama-lama bisa mati sih teman-teman. Masa biji kalau kita telan, itu bisa kesedak loh. Kalau kesedak biji mangga, kayaknya bisa senafas terus cepet lewat kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi prinsipnya adalah tahu buah yang kamu hasilkan dulu. Ketika kita investasi, kita tuh harapan returnnya itu apa? Nah, terus habis itu teman-teman saya mau encourage karena ini yang sering saya dan Nadia obrolin di sepanjang 2020 sampai 2021. Gimana caranya invest kalau Anda tidak punya pengetahuan ya, teman-teman? Berinvestasi itu harus punya pengetahuannya. Anda mau berbuah mangga, berbuah durian, tapi Anda nggak pernah belajar tentang pohon mangga, kapan berbuahnya. Jadinya Anda nggak sabaran. Harusnya, let's say nih, durian butuh 8 tahun untuk buahnya benar-benar bagus. Tapi karena kalian tidak mengerti 8 tahun itu butuh waktu, kalian akan penggal tanamannya itu. Ibaratnya kayak modalnya kalian potong aja, udahlah bocor nih durian ya toh. Padahal sebenarnya durian tahun ke-8 dan selanjutnya akan menghasilkan buah yang banyak kayak gitu loh teman-teman. Jadi perlu punya pengetahuan, investasi di reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi, reksadana campuran, di saham. Jangan cuma dengar katanya temanku beli BBCA sekarang cuan, ya toh. Katanya temanku BBCA habis terbang, habis pemilu, ya toh. Ya teman-teman, kalau katanya teman, ini lanjut ya. Kalau misalkan ikut-ikutan teman, terus investasinya gagal, pasti kalian berantem.
Jari ini itu kan katanya tuh. Katanya Nadia, kalau taruh uangnya di investasi yang ini bisa profit 6% per bulan. Aku cuma mikir, deposito bank sebulan 4%. Ini ngasih 6% bukan per tahun, per bulan. Duit dari mana ya? Apakah kalian mau pelajari investasinya? Jangan nanti kalau keblowo baru belajar. Keblowo itu bahasa Indonesianya apa ya, Nat ya? Terjebak. Baru belajar kayak gitu loh. Nah, saya juga selalu ngomong sama semua klien teman-teman event kayak Nadia. Kenapa kok saya rekomendasiin pakai brand warna hijau yang ada titik 2 itu? Satu, gak kena fee. Dua, mau tarik gak kena fee. Terus habis itu, jadi punya pengetahuan sebelum berinvestasi di suatu platform. Do your homework untuk research dulu. Nah, teman-teman, prinsip investasi itu proses menanam hingga berbuah tidak ada yang instan. Balik lagi, saya belajar dari Pak Joni. Pak Joni pernah ngomong sama saya kayak gini. Durian butuh waktu 8 tahun untuk berbuah dan berbuah terus setiap musimnya. Timun butuh waktu 3 bulan untuk berbuah dan akhirnya dia mati. Anda mau investasi di pohon yang seperti apa, teman-teman? Kalau Anda masuknya di uangnya investasi bodong, hit and run ya nggak salah. Kalau one day uangnya juga bisa keter itu kayak ya udah hilang, bye, kayak gitu. Atau Anda mau investasi misalkan di perusahaan yang kredibilitasnya udah jelas. Misalkan kalian taruh uang kalian di bank, misalkan di bank, beli sahamnya bank BRI kayak gitu. Kalian tahu BRI itu ada di setiap daerah, nggak cuma di satu kota doang. Terus programnya apa? Itu adalah dasar dari investasi. Kalian tahu programnya perusahaannya mau kemana kayak gitu loh. Lanjut, 70% tukar. Eh, ini tukar nih ngomong tentang kemampuan, bukan kemampuan lagi ya, tapi kesadaran untuk menggunakan uang. Memahami yang namanya kebutuhan versus keinginan, now or later. Ada hal yang kita perlu pakai sekarang, ada yang perlu pakainya nanti. Terus ada yang hari ini kalau nggak spend bisa sakit, ada yang hari ini kalau nggak spend nggak apa-apa sih. Nah, jadi kayak kita pakai uang yang ditukar ini untuk apa? Satu, untuk bayar cicilan, untuk makan, untuk beli bensin, beli insurance, itu ditukar. Saya mau disclaimer on, even kalau di sini ada insurance agent, atau kalian punya insurance agent yang ngomong, posisinya 10% dari pendapatan Anda untuk beli insurance. Ah, ya saya menjalani ya teman-teman ya. Saya selalu ngomong sama saya punya klien, saya punya teman-teman, kamu kalau beli itu sesuai kemampuan kamu. Jangan 20% kamu beli. Karena saya terjebak teman-teman. 70% loh income saya beli buat untuk keluarga. Tapi karena alasannya I don't have enough money to afford kalau my parents sakit. Yet, aku cuma ngomong sama teman-teman, semua itu ada alokasinya. Kenapa saya sempat bertanya sama Pak Raymond, Pak, kenapa sih kalau misalkan insurance itu ditaruhnya di uang tukar? Karena barter, kamu barter sesuatu. Kamu barter satpam, kamu gaji satpamnya dan kamu barter uangnya dia lebih besar. Itu masuk tukar. Terus kenapa kok cicilan rumah nggak masuk ditanam? Kenapa kok masuk ditukar? Karena ditukar itu kita tinggal di rumah itu. Kenapa kok cicilan mobil nggak kita allocate 10% dari income-nya kita? Karena mobilnya tiap hari kamu pakai. Jadi beli laptop itu sesuatu yang kita nikmati lah intinya. Itu maksudnya ditukar. Cuma sekarang kan kalau zaman dulu kan tukarnya pakai barang sama barang. Kalau sekarang tukarnya barang sama uang. Maksudnya kayak we have to learn to value the money juga. Nah teman-teman, ini yang aku mau highlight buat generasi zaman now. Yang sekarang cari pinjaman itu gampang. Kalau pinjam sama bapak ibu Anda, ya enggak apa-apa sih. Maksudnya paling kena marah ya atau kalau nggak bisa bayar. Tapi teman-teman, please, 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 kayak gitu ya. Consume now, pay now. Prinsip itu. Kenapa kok prinsip ini muncul? Karena ketika saya kelilit kartu kredit, itu adalah problemnya. Itu adalah problemnya. Saya kira saya gesek kartu kredit sekarang bisa makan di IKEA. Tapi saya harus mikir, besok kalau tagihannya keluar saya bisa bayar apa enggak? Besok ketika saya gesek kartu kredit, prinsipnya adalah ketika mau gesek travel fair, barusan ya toh, tuh ya baik tukar emas atau Anda beli tiket ya toh, gesek mikir, saya ada cash nggak untuk bayar? Ini saya mau sedikit cerita ya teman-teman.
tentang ceritanya saya beli mobil pertama kali. Saya tuh punya prinsip bahwa hutang kalau bisa sekecil-kecilnya, kalau bisa nggak ada. Karena hidup dalam hutang itu cukup mengerikan ya. Saya dulu waktu kecil ngalami 2 kali rumah hampir disita. Jadi kayak it was, kalau boleh ngomong, it was like hell. Like masih umur di bawah, masih SMP, bahkan SD, I see orang datang ke rumah terus kayak mau motong listrik. Just because, karena apa ya teman-teman ya? Karena ya back at that time, waktu zaman parentsku tidak ada GCI yang bikin platform Zoom gini terus bikin seminar. Jadi prinsip saya kalau belajar jangan 3B. Jangan B yang pertama itu jangan buta. Jadi kalau sudah dikasih lihat, dilihat. Terus B yang kedua itu jangan bebal, udah dikasih tahu gak mau dengerin. B yang ketiga jangan bodoh. Udah dikasih lihat, udah dikasih tahu tapi nggak ngelakuin. Jadi itu yang saya terapin ketika saya belajar tentang keuangan. Nggak boleh 3B. Yang pertama buta, bebal, dan bodoh. Jadi kenapa sekali lagi, kenapa kok saya mau cerita tentang saya mau beli mobil. Mobilnya bukan mobil yang mewah, at least bisa buat operasional. Saya punya DP itu 85% dari harga mobil. Jadi technically saya bisa bayar mobil itu cash. Jadi hutang saya ke bank itu cuma 50 juta gitu loh teman-teman. Ya sebenarnya bisa bayar nggak bisa bayar. Cuma saya cuma mikir gini, ingin belajar. Ada hal yang kamu akan perlu cicil someday. Let's say kalau one day diizinkan sama Tuhan kayak beli tanah, kan punya mimpi, boleh kalian bermimpi. Let's say mau beli tanah. Tanah memang nggak bisa dicicil ya. Ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong enggak. Tapi kan nabungnya perlu nyicil ya teman-teman ya. Nyicil di rekening sendiri. Mau KPR rumah, ada KPR yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kalau saya tidak belajar punya tanggung jawab setiap bulannya, nanti ketika saya punya kredit yang lebih besar, gimana cara saya ngelolanya? Jadinya saya DP mobil 85% dari harga mobil, sisa cicilannya saya cicil sama 3 tahun. Nah dari situ ya meaningnya adalah belajar tanggung jawab. Nah terus ya setiap kali saya pergi makan, saya selalu make sure bahwa saya punya uang di rekening atau minggu depan. Kan saya kalau saya bayarannya setiap minggu ya teman-teman. Tapi saya bukan kuli, bukan buruh yang digajinya setiap hari Sabtu. Saya bayarannya mingguan. Jadi saya selalu mikir kayak gini, oke, minggu depan saya ada uang ini, sudah selesai nggak allocate-nya? Kalau sudah allocate, oke, saya mau makan ini, misalnya mau makan di Alba atau di Domisil. Kalau di Surabaya kan lumayan bergengsi ya. Oke, saya mau spend. Oke, saya bisa bayar. Jadi begitu hari ini gesek, minggu depan pada saat bayaran, saya langsung transfer. Itu komitmennya. Supaya saya nggak kelilit lagi dengan masalah kredit 3 juta. Kayak gitu ya teman-teman. Terus, bentar, saya mau balik share screen lagi. Ini mendekati detik-detik slide terakhir. Supaya kita tadi banyak Q&A. I guess ini masih jam 8. Oke. Nah, kemarin ada request dari Jelen. Jelen share dong tentang debt. Jelen dan Nadia. Ngomong tentang debt free. Ya, prinsipnya 3. Consume now, pay now. Beli karena butuh, bukan karena ingin. Teman-teman mau beli itu boleh upgrade kok. Rumah boleh upgrade kok. HP boleh upgrade kok. Tapi make sure pas kalian ngambil cicilan 0%, you make sure bahwa your income itu bisa cover. Kamu punya cicilan. Let's say contoh ya, saya beli HP 20 juta. Cicilannya misalkan 700.000 per bulan. Saya selalu make sure, misalkan kayak, ulangi ya, tak ulangi. Paling gampang mungkin cerita yang mobil tadi. Kan utangnya 50 juta di bank. Saya selalu make sure bahwa saya punya uang 50 juta di bank. Jadi pada saat kalau shit happen kayak COVID kemarin, let's say saya nggak bisa bayar mobil, saya punya uang yang memang sudah siap untuk bayar mobil. Itu bisa masuk kemana? Dititipin di rekeningnya emergency fund itu boleh. Kayak gitu teman-teman, cara simpelnya. Berarti kalau utangnya buat bikin usaha, mungkin pertanyaan itu aku tidak akan jawab hari ini, karena kan hari ini kita temanya membahas tentang personal finance. Terus,
Last but not least, jangan melakukan spekulasi tanpa pengetahuan. Just because ada teman ngomong, wes lebokno duite, masukno uangnya, nanti bisa jadi 50%-nya. Misalnya kalau 100 juta jadi 150 juta. Ini loh temanku berhasil, rekeningnya sudah masuk uangnya, gini. Terus kalian tarik, saya gestun, habis gestun, masukin duit, rugi, 1 kali kembali uangnya. 150 juta, beneran terima. Terus kan panas kan, makanya manusia itu ya itu loh teman-teman. Kenapa saya ngomong serakah itu akar dari kejatuhan Anda. Bahwa ketika, oh, pek, cepet jadi pek enggak, ya toh, 100 jadi 150. Lek AI pasar aku ngomong, lebokno kabeh pek nggo tiawe, masukno semua 150 jutanya kayak gitu kan. Terus, balik jadi 300 juta. Wih, papaku ya mau titip uangnya nih, ada 100 juta. Tambah uangnya 300, tambah uangnya mama 100. Masukin 500 balik jadi 750 juta. Terus ternyata, ya perusahaannya hilang. Ya, ternyata money game. Ya, penyesalan ya. Pasti di akhir ya, ya penyesalan di belakang. Terus nggak gitu, kalau saya waktu awal ngelola itu spekulasi saham. Ya, minus Pak 60 juta. Ya, minus 20 juta. Ya, nggak apa-apa lah uang sekolah. Ya, daripada uang sekolahnya kalian kasih ke cukong-cukong yang ngakalin uangnya kalian, ya mending uangnya kalian buat beli travel fair tiket ke Jepang aja. Itu yang kawan saya bilang ya. Maksudnya kayak daripada kamu taruh kasih uang ke tukang-tukang, si bos-bos yang muterin naik turunin saham. Kan itu saya pernah gagal di investasi juga. Maksudnya di tanam itu saya gagal sampai 2019, 2001 bertobat, 19, 20, 21, 22, 23, 4 tahun saya salah investasi. 3 tahun saya salah investasi. Beli sesuai rekomendasi, tapi nggak cut loss. Pada saat waktunya cut loss. Akhirnya keblowok teman-teman. Saya dulu punya Unilever harga 6.000, sekarang 2.000, untung harga 4.000 udah cut loss kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau katanya orang nggak apa-apa, katanya orang simpen aja, selama kamu masih pakai dan pasti sahamnya naik. Iya sih, tapi kan masuk instrumen sana harus ada analisanya juga kayak gitu. Jadi jangan melakukan spekulasi tanpa pengetahuan, jangan pernah guess pun kalau Anda tidak punya pengetahuan investasi apapun atau diiming-imingi apa kata teman kalian. I guess that's all from me. It's very nice to share with you guys. Kalau misalkan ada pertanyaan, I guess kita punya waktu 45 menit untuk ngobrol, untuk sharing. Dan teman-teman, kalau nanti misalkan waktu Q&A, let's say nanti di sesi 15 menit terakhir, aku mau request nih ke Ci Helen, Nadia, sama Kike Catherine, kalau misalkan boleh nggak, kalau nanti 15 menit terakhir kita stop recordingnya, kalau misalkan ada yang mau curhat lebih dalam tentang uang, supaya nanti eh, bahan yang nanti kita bagikan itu nggak didengar sama orang. Dan teman-teman, since uang ini adalah hal yang sensitif, ini kan ada 30 orang. 30 orang itu banyak, tapi aku yakin 30 orang di sini adalah orang yang dewasa, yang bisa menjaga rahasia teman-teman di sini. Jadi aku minta tolong teman-teman, nanti kalau ada yang sharing tentang masalah personal uangnya, satu, nggak usah dijudge, soalnya itu bukan uangmu. Terus itu ya masalah dia. Terus yang kedua, obrolannya dia nggak usah dijadiin obrolan sama teman besok. Malah aku ikut GCI Sri Kandi. Ada yang punya utang gocapel, income mek gocapel. Maksudnya ada yang punya utang 50 juta tapi income cuma 5 juta. Kok bisa ya gini-gini? Nggak usah jadikan omongan. Ya teman-teman ya. Jadi kita menghargai teman-teman yang mau tanya, yang mau exit dari platformnya. Hopefully cerita Sinsin yang sudah bisa exit dan consistently sampai hari ini itu bisa jadi blessing buat teman-teman. Thank you. Oh, thank you, Cindy. Nah, sekarang kita 5 menit dari Genpact. Generasi Peduli ini adalah suatu yayasan yang untuk menolong pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Silakan untuk diberikan waktu dan tempat selama 5 menit. Setelah itu, kita teman-teman juga bisa menyiapkan question, pertanyaan di sesi Q&A. Thank you.
Boleh langsung tanya atau ada giliran? Tunggu dulu ya, habis setelah presentasi Yayasan Generasi Peduli. Oh ya. Oke, thank you. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk GCI Sirkandi, untuk Samantha bisa introduce saya, Ayu, dari Yayasan Generasi Peduli Kabar Baik, mau mempresentasikan sebentar tentang yayasan kami. Jadi yayasan kami ini memiliki visi, yaitu untuk memberdayakan generasi muda Indonesia melalui pendidikan. Dan misi kami adalah untuk mengupayakan kesempatan generasi muda mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Dan kami juga mau menjadi wadah bagi generasi muda untuk memaksimalkan potensinya agar menjadi dampak positif bagi Indonesia. Yayasan kami ini merupakan yayasan sosial nirlaba yang didirikan pada Oktober 2014 di Surabaya dan sudah terdaftar pada Dinas Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Pemberdayaan. Yayasan ini dibentuk dengan keyakinan kalau pendidikan dan pemberdayaan generasi muda dari keluarga prasejahtera itu nanti mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya dan dapat membantu pertumbuhan di Indonesia. Yayasan kami memiliki 3 program utama, yaitu yang pertama ada Adopt a Child, yaitu program berbasis donasi dana untuk membantu kebutuhan pendukung pendidikan jenjang dari SD hingga SMA. Lalu ada Rumah Langit, yaitu tempat bimbingan belajar dan pembekalan karakter gratis di lingkungan keluarga prasejahtera. Dan yang terakhir adalah Love Movement, yaitu berbagi dalam kegiatan bakti sosial untuk keluarga prasejahtera yang membutuhkan di Indonesia. Untuk detailnya, program kami yang pertama Adopt a Child ini, kami memiliki sejumlah anak asuh yang kita memberikan bantuan dana pendidikan gitu ya. Dan untuk saat ini jumlah anak di dalam program kami ada 512 anak yang tersebar di 19 daerah di Indonesia. Dan yang sudah lulus SMA di tahun lalu 2023 ada 270 anak. Dan berikut adalah tabel donasi, kalau misalnya ada yang tertarik gitu ya, nanti bisa tanya lebih lanjut. Ini ada tabel donasinya, dan untuk sekarang ada 6 anak yang mengantri untuk diadopsi. Lalu untuk rumah langit kami memiliki 2 rumah langit, yaitu ada di Urip Sumoharjo, Surabaya, dengan anak 25 yang datang setiap harinya untuk dibimbing belajar. Yang lalu ada di Mataram, ada 26 anak, dan di tahun ini kami akan membuka 4 tempat yang baru. Lalu kami juga memiliki TK Kristen yang tidak dipungut biaya gitu ya untuk biaya sekolahnya, namanya King's Kid, dengan anak muridnya ada 34 dan gurunya ada 3. Dan berikut untuk tabel donasi untuk Rumah Langit, jadi untuk operasionalnya selama 1 bulan. Dan ini adalah tabel donasi untuk King's Kid yang dihitung per anaknya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, program kami Love Movement, kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini, kami pernah melakukan charity run, lalu ada bantuan tanggap bencana gempa juga di Lombok dan Palu di tahun 2018, dan donasi barang ke panti asuhan yang selalu kami lakukan setiap bulannya. Kami juga memiliki program rutin pembagian tas Ayo Sekolah di sekolah-sekolah pedalaman Indonesia melalui program Summer Mission. Di tahun 2022 kami memiliki 400 tas yang sudah kami bagikan, di tahun 2023 ada 700 tas. Dan ini bentuk kegiatan Love Movement kami. Dan ini sekilas bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat GCI, buat kesempatan kami bisa presentasi. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, bisa ke Instagram kami, @genpeduli, atau langsung ke website kami juga, atau langsung ke WhatsApp. Terima kasih. Ya, makasih Ratnayu untuk donasinya. Oh, Thank you. boleh nggak aku interupsi? Tapi Ayu Oh, jangan boleh. diantin dulu. Oke, Jadi boleh. teman-teman, aku mau cerita ya. Yang namanya generosity kayak memberi itu kan mungkin kalian nggak ada yang ngasih ke tempat ibadahnya kalian. Terus per tahun lalu, aku tuh bikin gerakan sama teman-teman satu komunitasku. Jadi aku kayak satu komunitas, terus aku ngomong sama teman-teman, kalian kan tiap minggu datang nih ngasih uang nih. Boleh nggak uangnya aku
ambil sedikit dari uang yang kita kumpulin untuk kita kebetulan pernah lihat Genpet kan. Kan tadi kalau boleh diulangi yuk, itu 6 bulannya itu berapa ribu ya uangnya? Bisa dicek. Nah, oke. Kan ada tulisan ini dapat cat. Kan pilarnya Genpet ini ada 3. Teman-teman saya bukan full timernya Genpet, cuma saya pengen sharing aja. Jadi saya tuh ikut program yang dapat cat. Kenapa kok dapat cat? Kebetulan kan di sini ada 6 anak nih teman-teman. Ya saya cuma mikir ya, saya tuh nggak ada pecat satu anak sendiri sih, nggak satu anak satu sih teman-teman. Jadi kayak selama 6 bulan saya ngomong sama teman-teman saya, kalian kasih sumbangan sukarela deh. Berarti kan per bulannya kalau 900 bagi 6 sebulan 150.000, bener ya Ayu ya? Sebulan 150. Terus saya izin sama teman-teman, 150.000-nya saya pakai buat nyekolahin anak sekolah ya. Saya cuma ngomong gitu, terus teman-teman saya kayak ngomong, oh ya wes setuju. Jadi setiap kali kita kumpul-kumpul, waktu kita mau kumpulin uang, ngomong, oke teman-teman, saatnya ini generous time. Saatnya di mana kalian boleh transfer uang, terus buat kita sekolahin satu anak. Nah teman-teman, di sini aku tuh cuma mau ngajar kalian. Mungkin sekolahin satu anak. Tapi sebenarnya tuh dengan uang 5.000, 20.000, 10.000, yang kalian kumpulin, let's say ber-15. 10.000 kali 15 kan berasa 150.000 ya. Bener ya teman-teman ya? Let's say kalian punya teman-teman satu komunitas, ber-10 lah. Ya, 150.000 satu orang, 15.000 sebulan gitu teman-teman. Kita itu at least sudah menjadi orang yang tidak serakah terhadap diri sendiri. Tapi kita belajar generous buat orang lain. Jujur sampai sekarang saya nggak tahu anak yang saya sekolahin itu tahu mukanya tapi nggak tahu telepon, nggak tahu. Dia cuma setiap bulan, setiap 3 bulan ada kasih letter of thank you tulisan tangannya dia yang kadang saya juga tidak buka. Saya pengakuan dosa. Cuma kayak apa namanya? It's a apa ya? It's a lifestyle. Giving is a lifestyle. When you learn to give, sebenarnya benefitnya itu akan kembali ke kalian tuh lebih besar lagi. Jadi saya happy ketika GCI ada ngomong, oh, ada Genpet, kayak generasi peduli. Kayak aku mau encourage teman-teman, mungkin ada yang di Bali, ada yang di Solo, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang. Coba deh, kayak kumpul sama teman-temannya terus discuss, gimana kalau kita coba setahun kita nyekolahin satu anak. Jadi kayak ya, if you have any further question, please ask Ayu. Karena kebetulan yang kontakkan sama Ayu itu bukan aku, tapi aku punya member yang kontak sama Ayu. Jadi memberku ini yang selalu happy. Sin, ini loh anaknya kita ngasih thank you letter, bla 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 bla. Guys, percayalah 150.000 yang kalian spend 10.000 kalau ber-15 itu means a lot buat anak-anak yang sekolah, yang nggak bisa sekolah. Saya ngomong gini karena awal saya bekerja keras di 2015, 2014 tuh karena saya hampir putus sekolah. Dan ada orang yang memberi saya scholarship untuk saya bisa sekolah. Kalau teman-teman lulusan luar negeri, saya yakin papa mamanya kalian tuh itu juga berbisnis juga dapat uang juga bisa nyekolahin kita. So, why not kita sisihin 10.000 sampai 15.000 dari pendapatannya kita. Ya 10.000 sih teman-teman, target 2 kali udah habis ya kan. Itu kayak kita share ke teman-teman yang perlu sekolah lewat Genpet kayak gitu. That's all from me. Keep it up, Ayu and team dan teman-teman Genpet. Thank you, Sinsin udah sharing give love-nya buat Genpet. Thank you. Ini ada pertanyaannya dari Jenis, bentar aku bacain. Jenis tanya, do you think it's wise to apply CC as early as possible? Is CC considered an option to save now, pay later? Supaya cash